Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Sore Pak. Pak. Waalaikumsalam, sore Pak. Eh, Sorry kalau agak berisik-berisik sedikit karena perjalanan menuju kampus. Nah, saya mau kasih info buat teman-teman semua. Eh, Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ya, pertemuan keempat ya. Kita itu sekarang posisinya sudah pertemuan keempat. Kemudian ada pertemuan kelima, ada keenam, ketujuh, dan delapan itu biasanya UTS. Oke. Kemudian ada sembilan, ada 10, ada 11, 12, 13, 14, 15, kemudian UAS. Oke. Nah, saya mau menjelasin dikit karena di daftar saya ini jumlahnya 33 orang ya. 33 ini aktif semua nggak ya? Kalau di apa namanya, kalau yang saya absenkan sendiri ya kadang-kadang 100%. Cuma kalau yang benar-benar pernah dihitung berapa ya? Kalau di daftar LMS saya 33. Saya pernah iseng ngecek ya. Oke. Nah, saya coba dulu ya. Saya jelasin dulu. Di sini kalau di kelas saya itu ada 33 orang. Nah, kalau saya rencana mau bagi eh 6, 6, 6, 6 kelompok. Oke, berarti satu kelompok ada 5 orang dan ada berarti sisa 3 ya. Sisa 3 berarti ada 3 kelompok nantinya yang jumlahnya 6. Karena saya nggak bisa bagi rata tuh. Ya, berarti ada 6 kelompok ya. Oke. Kelompok ini tugasnya ngapain, Pak? Tugasnya nanti di UTS, eh, di UTS itu nanti teman-teman bikin bikin PPT. Terus UTS-nya nanti kirim email atas nama kelompok begitu, berarti UTS-nya nanti kosong. Terus nanti kuasnya dari PPT itu dipresentasikan. PPT-nya dipresentasikan. Presentasikannya pas kapan? Bisa di ini kan 1, 2, 3.
tiga, empat, lima, enam. Oke, ini bisa mulai dari misalnya nanti saya random ya kelompok. Misalkan ini satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga, ini kelompok empat, ini kelompok lima, misalkan ya, lima, lima, ini kelompok enam. Oke, nah nanti pas puas kita kosong. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya belum masuk kontennya, tapi saya menyampaikan kita sudah di pertemuan keempat. Nanti kelompoknya saya kelas sore ini ada grupnya nggak ya? Grup Belum ada, Pak. WhatsApp kelas sore ada nggak? Atau tele? Belum ada kalau nggak salah. Belum ada ya? Ya wis. Belum Atau nanti ada, saya Pak. atau semuanya ada di telegramnya teman-teman. Ya apa? Telegram official tahun berapa ya? Berarti ini semester 4 kan ya? Berarti 2022. Kalian ada di official berapa sih? Lupa saya. 2024, Semester Pak. 2 Pak. Semester 2, 22 Pak. ya? Pak. Semester 2 Pak. Oh berarti semester 2 berarti yang di grup WhatsApp yang besar ya? Ya kan? Berarti angkatan kemarin 24 ya? Iya, Pak. Oke, semuanya ada di grup WA itu. Ada kalau di official PA 2024. Semua lengkap ya di situ ya. Oke, nanti biar adil, biar saya yang ngoplos ya. Nah, ini juga sama seperti kelas reguler. Nah, ini kebetulan mungkin nanti ada yang kelas reguler. Tadi pagi udah tak sampaikan, nanti saya oplos. Nah, UTS-nya ngapain, Pak? Sama, kalau UAS-nya kan mempresentasikan PPT yang dibuat waktu UTS. Presentasinya di pertemuan 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13, dan bisa 14. Nah, UTS-nya membahas mengenai eh, kan kita sering membahas masalah framework ya, framework. Nanti saya ulangi lagi. Terus di dalam framework itu ada namanya domain. Oke. Di dalamnya domain itu ada variabel. Di dalamnya variabel itu pasti isinya adalah kontennya ya. Nah, domainnya itu biasanya banyak. Saya mintanya cuma satu aja yang kalian ambil. Variabelnya juga satu aja, boleh sampai ambil. Nah, contohnya kayak mana, Pak? Oke, akan kita bahas ya. Sampai sini dulu masalah kelompok dan lain-lainnya ada pertanyaan dulu nggak? Jadi UTS-nya teman-teman mengirimkan file PowerPoint yang akan menjadi tugas sehingga UTS-nya di pertemuan 8 adalah kosong. Kemudian nanti UAS-nya juga kosong karena nanti di pertemuan 9, 10, 11, dan 12 seterusnya adalah presentasi dari PPT yang kalian buat itu. Nah, karena di saya ini ada 33 orang, nggak bisa saya bagi rata, maka ada 3 kelompok yang nanti isinya 6 orang.
Oke. Nah, contohnya gimana, Pak? Oke, saya contohkan ya. Nah, ini ada yang belum ini nih, masuk ke official nih. Bentar ya. Oke. Eh, Kemudian kemudahan yang lain yang bisa saya sampaikan, sebetulnya kalau security governance ya areanya ya frameworknya ya ini begitu. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan dan mau menggunakan framework yang di luar ini, ya dipersilahkan. Frameworknya bisa menggunakan 27.000 yang seri apapun boleh, terus CSF boleh dan sebagainya. Contohnya begini ya, ini saya contohkan. Ini supaya teman-teman bisa berpikir kritis. Nah, di sini eh, saya bisa jelaskan. Ini adalah domain ya. Oke. Ini adalah domain. Oke, terus kemudian ini itu adalah variabel di bawahnya. Oke. Nah, merujuk ke tugas tadi, saya mintanya satu aja. Tapi kalau mau dipakai semua ya syukur alhamdulillah. Contohnya gimana, Pak? Oke. Pertama, silahkan mencari mungkin bisa di perusahaannya sendiri atau mungkin menggunakan misalkan mau mengevaluasi sistem, mau mengevaluasi infrastruktur, mau mengevaluasi misalkan di luar sana misalnya ada aplikasi Shopee atau Dana, Tokped macam-macam terserah. Terus menggunakan metode misalkan NIST untuk Cyber Security Framework. Saya mau ngambil domainnya satu aja misalkan. Kalau mau ngambil semuanya kan berarti jumlahnya satu, dua, tiga, empat, lima. Lima domain. Nah kayaknya kalau lima domain teman-teman mungkin berat. Saya cuma mintanya satu. Contoh, kemudian saya mau mengambilnya ini Pak mengenai identify aja boleh. Domainnya identify, terus kemudian saya mau ngambilnya mengenai risk management strateginya Pak. Oke, mana tadi? Risk management strategi. Oke, jadi misalkan nih, analisis sistem informasi akademik ITTS menggunakan NIST, Domain Identify Variable Risk Management Strategy. Nah, di dalamnya risk management strategi tadi itu pasti ada item-item eh, seperti pengukuran ya,
pengukuran itu pasti ada. Jadi misalkan di dalamnya risk management itu ada pengukuran mengenai contoh, saya bentar, saya kasih contohnya yang lain. Oke. Nah, saya oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sambil saya cari dulu. Sambil saya carikan materi ya. Sebentar. Tujuh, sebentar. Bentar ya guys. Oke. Oke. Saya mau info lagi. Oke. Tadi kan frameworknya di pertemuan yang kedua tadi ada banyak ya. Itu masih sebagian. Kalau teman-teman explore di luar sana, saya yakin pasti nemu. Nah, ini contoh ya. Misalkan mungkin kalau COVID sama ITAL pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Cuma mungkin kalau mungkin ada model lain seperti ada TOGAF, Prince 2, SJLC, Sigma, monggo-monggo aja, silahkan senyamannya. Oke. Nah, ini saya mau kasih info contoh lain. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya besarin dikit dah. Oke. Nah, di COVID itu juga sama banyaknya. Ini contoh ya. Kalau tadi saya ngasih contoh itu yang NIST. Oke, Pak, saya mau evaluasi atau analisis mengenai sistem informasi rumah sakit pakai COVID misalkan. Atau sistem keuangan atau infrastruktur jaringan hotspot atau apalah macam-macam terserah. Itu itemnya. Terus kemudian metodenya saya mau pakai COVID, Pak. Oke, COVID ya. Saya jelaskan. Tadi saya mintanya adalah tentukan frameworknya, kemudian ambil salah satu domainnya. Oke, kalau di COVID itu domainnya cukup banyak ya. Ya sama sih sebetulnya. Pertama ada plan and organize, ini domain ya. Ini domain. Kemudian ada acquire and implement, ini domain juga. Kemudian delivery and support, ini domain juga. Kemudian monitor and evaluate, ini juga domain juga. Oke. Nah, kemudian kan tadi kontennya adalah domainnya satu, variabelnya satu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngambil domainnya yang plan and organize, kemudian variabelnya apa yang mau diambil? Saya mau nyoba untuk PO 11, Pak, manage quality.
Sebetulnya yang kalian ukur apa? Nah, ini saya kasih contoh, sudah saya siapkan. Hmm, ini. Oke, oke ya. Contoh nih, ini adalah domainnya. Oke, ini adalah variabelnya. Jadi cukup itu aja. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan jawabannya? Nah, cara mendapatkan jawabannya, teman-teman boleh pakai metode wawancara atau nebar kuesioner. Nebar kuesioner boleh kemana, Pak? Boleh ke temannya sendiri, tapi bukan jangan satu kelompok ya. Boleh ke temannya sendiri, atau boleh ke SDM di sebuah institusi itu sendiri, boleh ke teman-teman yang sebagai pelaku. Misalkan saya mau mengevaluasi aplikasi Tokopedia menggunakan misalnya tadi Six Sigma. Saya mau pakai domainnya X, variabelnya Y. Kemudian teman-teman ada kuesioner yang harus diisi misalkan. Ya wes, itu aja. Nah, sekarang saya nggak tahu. Teman-teman udah dapat statistik belum ya? Mata kuliah, Pak. Siapa yang ngajar? Mata kuliah statistik. Y, Bu siapa? Atau Pak? Bu Devi, Pak. Bu Devi ya? Iya, Sampai mana pelajarannya? Baru 3 minggu, Pak. Oh, diajari apa? Populasi sampel nggak? baru kayak pengertiannya aja sih. Pengenalan. Oke, ya wes, ya wes. Tapi ini karena sampelnya sedikit ya, saya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting mungkin bisa 5 orang atau 10 orang sampel ya. Kalau populasi kan kebanyakan nanti. Nah, nanti lima atau 10 orangnya itu ngisi. Terus kemudian eh, pakai cara sederhananya aja lah. Kalau lima-limanya itu nanti menjawab, misalkan sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI. Kalau semuanya nanti menjawabnya nilai 5 ya wis berarti oke. Tapi kalau misalkan ada yang jawab nol, ada yang menjawab satu, dua, mungkin caranya sederhana. Teman-teman di sekolah waktu SMA diajari min median modus kan? Diajari nggak sama guru kalian? Diajarin, Pak. Nah, pakai itu aja. Terus nanti dianalisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Pak, jadi kuesionernya itu isinya pertanyaan itu. Satu itu. Ya, pertanyaannya satu variabelnya itu bisa lebih dari satu. Saya nggak tahu, eh, saya nggak hafal persis. Pertama, framework yang kalian buat nanti apa, domainnya apa. Kemudian dari domain itu kan muncul variabel nih, gitu ya. Nah, di dalam variabel itu akan muncul berapa pertanyaan, gitu. Itu nanti tergantung pencarian teman-teman nih. Misalkan, saya ulangi ya, di sini. Misalkan teman-teman mau pakai domain delivery and support yang bawah. Oke, domainnya ya. Kemudian teman-teman mau pakai misalkan DS2 yaitu Manage Third Party Services begitu.
Nah, itu di dalamnya manage third party services ada berapa pertanyaan. Nah, itu tugas yang cukup mendalam untuk mencari. Tinggal cari aja. Eh, di Mungkin bisa pakai AI untuk mencarinya ya. Misalkan eh, kuesioner, pertanyaan untuk delivery and support untuk variable manage third party services beserta penulis terdahulunya gitu pasti keluar itu. Kalau dia ada satu ya wes satu, tapi kalau ada dua ya wes terpaksanya harus dua, tiga, mengikutilah itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, yang lain sebelum saya lanjutkan ke pertemuan keempat. Jadi untuk frameworknya saya pasrahkan nanti ke teman-teman bebas ya. Kemudian tidak harus yang di dalam PPT. Kalau nemu di luar silahkan. Kalau mau konsul boleh. Nah, yang diambil adalah kalau kita bicara ideal ya semuanya harus dipakai sebetulnya. Cuma ini karena untuk latihan sederhana, ambillah salah satu domainnya, kemudian ambillah salah satu variabel. Nah, nanti setelah dapat kan diisi tuh. Eh, Kalau sudah diisi, tadi makanya saya tanya statistik atau eh, apa pelajaran kok regresi, pelajaran matematika diskrit atau statistik udah sampai mana gitu. Nah, kalau teman-teman nanti dulu di SMA sudah dapat min median modus ya pakai itu aja yang sederhana. Tapi tidak berhenti dari situ. Terus kemudian, oh ternyata disimpulkan bahwa tingkat misalkan manage third party services di PT X institusi A atau di Shopee atau dimanapun tempatnya berada atau teman-teman mengambil tema apapun ya nanti dilihat hasilnya akan apa. Ternyata kurang itu hasilnya misalkan. Oh ternyata sudah bagus ya wis itulah hasilnya. Itu. Jadi kalaupun hasilnya jelek tidak perlu dibagus-bagusin. Kalau hasilnya bagus ya wis bagus. Kalau nilainya nol ya dari respondennya itu ya nol ya wis nol. Oke, kira-kira begitu. Berarti objeknya harus real ya, Pak? Dan yang nggak real itu kayak mana? Ya kan, karena kan kalau perusahaan kan dia biasanya ada konfidensial ya. Oh ya, terus Nah, kalau yang paling paling nggak gini Mas, ketika sampean bikin paling nggak ada orang itu kalau mau nilai ya paling nggak bisa dilihat lah ya gitu. Jangan sampai sistemnya internal sampai bikin kuesioner yang orang lain nggak tahu sistemnya ada di intranet ya nggak bisa lihat gitu. Misalkan teman-teman mau ngaudit sistem portalnya web ITTS, kan semua orang bisa lihat. Atau mau menganalisa eh, Instagramnya ITTS menggunakan framework X, gitu. Kan ada bentuknya. Tapi kalau sifatnya internal, ya wis, terpaksanya respondennya harus internal yang tahu betul sistem di internal itu. Kalau dilempar keluar ya bingung orang akan menilainya. Misalkan penilaian UI UX di Traveloka atau apa, monggo aja. Bebas. Saya membebaskan frameworknya. Tapi kalau memang mau mendalami sektor security governance ya yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu yang apa namanya saya kasih. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya sedang parkir, tak coba masuk kampus dulu sambil kalau ada pertanyaan ya.
Oke, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Udah paham ya? Mudah-mudahan udah pada paham lah. Ya, jadi saya ulangi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Mana tadi? Oke, ini ya. Jadi untuk UTS-nya nanti bentuknya adalah kirim PPT. Oke, terus untuk mendapatkan nilai UAS-nya gitu, nanti adalah presentasi. Presentasi dari mana? Dari UTS PPT yang teman-teman bikin. Nah, karena ada 33 orang yang seharusnya saya bagi rata, ternyata kayaknya sulit. Jadi saya bagi 6 kelompok, di mana satu kelompok idealnya 5 orang. Kan 6 kali 5, 30 ya. Nah, karena 33 orang, maka yang tiga saya sebar ke 3 kelompok. Jadi nanti ada 3 kelompok yang isinya 6 orang. Nah, kontennya apa, Pak? Kontennya yang tadi itu. Pertama, yang jelas ada studi kasusnya ya. Ada studi kasus, ada studi kasus. Studi kasus ini nanti dibawa ke ranah framework yang mau digunakan apa. Kemudian, wah ternyata frameworknya domainnya banyak banget. Ya, saya minimalisir lagi. Ambil salah satu domainnya. Nah, ternyata dalam domain tadi, wah variabelnya wakeh pol. Nah, ya wes, minimal ambil satu. Mau dua boleh, tiga sangat boleh. Bahkan semakin lengkap, oke sih, kalau kuat ya. Tapi ini sebagai bentuk latihan. Jadi suatu saat nanti teman-teman disuruh membuat inovasi, disuruh bikin studi, disuruh bikin feasibility study, disuruh bikin SOP, tahu langkahnya seperti apa dan argumentasinya akan seperti apa. Nah, setelah ketemu variabel, kontennya kayak mana, Pak? Ya, silakan. Nanti teman-teman bisa pakai, boleh dibantu oleh AI atau ChatGPT atau yang lain, atau mau benar-benar nyari, silahkan. Kemudian setelah dapat, diisi. Tekniknya boleh wawancara, boleh kuesioner, boleh macam-macam. Nah, sampelnya, ya kalau bisa semakin banyak semakin bagus sih sebetulnya. Kalau mau minimal ya mungkin 10 lah. 10 biar enak ya. Nah, terkait dengan hasilnya nanti, kalau 10-10-nya menjawab poin 5 yang tadi itu ya, ya memang benar-benar aplikasinya bagus, memang benar-benar infrastrukturnya bagus, emang benar-benar security-nya bagus, gitu. Tapi kalau ada memang memang hasilnya adalah jelek ya, itu feedback yang baik sebetulnya. Itu. Kalau tengah-tengah ya berarti perlu ditingkatkan nanti. Gitu. Jadi ini saya mau mencoba teman-teman
pikir untuk kritis. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya malah belum mulai ini nih pertemuan keempat nih. Saya cari dulu ya. Tangan nanti sambil berjalan nggak apa-apa kan Pak? Apanya sambil berjalan? Ya sambil minggu apa pertemuan selanjutnya gitu kita sering pertanyaan gitu sambil Tidak nyusun. apa-apa, tidak apa-apa. Ini kan 4 nih, besok 5, besok lagi 6, 7, 8. Gitu. Gitu. Ya, oke, saya mau ini pertemuan keempat. Mana PPT-nya? Malah jadi nggak ketemu. Saya buka dulu pertemuan keempat. Oke. Oke, inti dari segala inti security governance sebetulnya tata kelola, kata kuncinya. Nah, di dalam aspek security governance ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Masuk ke area selanjutnya yaitu mengenai eh, manajemen resiko cyber dan analisis resikonya. Oke, ada yang tahu nggak apa bedanya bahaya, resiko, ancaman? Bahaya ku opo, resiko opo, ancaman opo? Ada yang tahu nggak? Saya mau jawab. Kalian pernah diajari analisis SWOT belum sama dosen-dosen yang lain? Apa tuh Pak? Hah? Apa tuh Pak? Yang itu loh, analisis kekuatan, kelemahan, SWOT, strength, threat, weakness. Belum ya? Kayaknya belum deh, Pak. Ya wes. Ada yang tahu nih bahaya, resiko, sama ancaman? Ada yang mau coba jawab? Kita sharing aja guys. Nggak usah terlalu formal-formal. Kalau bahaya itu suatu hal yang tidak sudah diketahui Pak kayak gimana ya? Bentar Pak. Oke, Kayak dibaca dulu, dibaca dulu. ini kan bedanya bahaya kan Pak. Bahaya, resiko sama ancaman. Oke, Kalau bahaya itu suatu hal yang sudah diketahui gitu akan terjadi apa. oke, Kalau resiko itu masih ada kemungkinan terjadi hal tersebut atau tidak karena tergantung dari orangnya itu mengambil keputusannya seperti apa. oke. Terus kalau ancaman itu suatu apa ya, suatu masalah atau terjadinya kejadian yang di gimana ya, diperbuat seseorang gitulah. Ya, oke. Ada yang mau menyempurnakan lagi? Kalau bahaya itu nyata gitu loh Pak. Sifatnya itu bersifat nyata atau sudah terjadi. Nah, kalau resiko itu ketidakpastian Pak, belum pasti. Sedangkan ancaman itu
itu apa ya, ancaman itu masih masih berupa tindakan Pak ya, masih berupa situasi yang belum pasti gitu loh Pak. Oke. Gitu Pak. Jadi istilahnya apa namanya, ancaman itu bisa menciptakan bahaya yang memiliki resiko gitu loh Pak. Oke, keren, 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 keren. Oke, saya coba sederhanakan ya. Nanti kita tarik ke sektor IT-nya. Oke. Bahaya itu misalkan begini. Kita tahu mungkin kita kemarin sempat mudik, kemudian ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Oke. Bahaya kalau misalnya prasyaratnya atau kalau tidak dicek sebelumnya, ini bahaya akan terjadi. Contoh, bannya pecah, bannya gundul, bensinnya habis, businya jelek, macam-macam. Itu bahaya. Jadi kondisinya adalah objeknya itu akan berpotensi menyebabkan. Oke. Nah, kemudian ancamannya apa? Ya bisa mungkin mobilnya terbalik atau pesawatnya jatuh, motornya mungkin kalau rem blong ya akan lewat macam-macam. Nah, kalau terjadi sesuatu ya mungkin dia akan mengeksploitasi begitu. Entah itu aspek kerentanan atau mungkin dia bisa istilahnya melepaskan ya hasil peristiwanya berbahayanya tadi itu. Nah, resikonya yo iso mati juga gitu. Nah, kalau konteksnya seperti itu. Contoh bahaya, misalkan ini si anjing ini si guguk ini yang agresif merupakan bahaya. Gitu ya. Ancamannya dapat ditimbulkan misalkan putusnya tali kekang. Gitu ya. Peristiwanya apa? Ya, peristiwanya ya terjadinya ancaman ini tadi. Bisa jadi kemudian resikonya tingkat berbahayanya adalah mungkin bisa digigit, mungkin bisa rabies, macam-macam. Oke, kalau kita tarik ke sektor IT, kira-kira gimana? Kalau kita punya sistem atau punya infrastruktur, atau kita mau membangun sesuatu, itu seperti apa? Ting, eh, bahaya, ancaman, dan resiko. Oke, itu PR-nya dulu ya. Eh, ini kita bagi dua sesi ya, karena sebentar lagi mau menjelang maghrib. Kalau 6.20 sudah pada maghrib belum? Sudah, Pak. Udah Oke, Pak. kita kembali lagi 6.20. Kalau bisa Allahu Akbar sambil mikirkan itu tadi. Sorry apa tadi Pak? Ininya Pak, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya kita tarik misalkan Hmm. bahayanya kalau misalnya kita domainnya sistem ya, atau Ya. kita domainnya infrastruktur ya, atau kita domainnya bikin inovasi ya, atau kita bikin data center ya, apapun lah. Hmm. Apa bahayanya si domain yang kita pikirkan tadi? Kalau itu nggak dipikirkan, apa resikonya? Oke, terus kalau itu terjadi resiko, ancamannya kayak mana? Contohnya, gitu ya. Oh, jadi ini ya, Pak. Pokoknya harus ngebedah bahayanya, resikonya, ancamannya apa terhadap domain itu gitu ya. Betul, betul. Oke, Pak. Sampai- Berarti sambil Allahu Akbar mikirin itu, Pak. Ntar nggak Iya. khusyuk dong, Pak. Bahaya, Pak. Oh, nggak Ya, ya. kusuk nanti ini sholatnya nih. Oke, kita kembali 6.20 ya. Thank you, thank you. Oke Pak. Ya, Pak. Mangga, Pak.
Ini, tak, ini. Oke, ada yang mau berkontribusi? Apa bedanya bahaya resiko ancaman terkait dengan ide di sektor teknologi? Ada? Ya, boleh Pak, coba Pak. Gas. Tapi jangan ketawain ya Pak kalau salah pemahaman Pak. Kita lagi sharing kok ini. Nah, kalau menurut saya tuh bahaya tuh kayak apa ya? Poin-poin fatal yang akan terjadi yang bisa mengefek ke gangguan layanan. Contohnya misalkan kalau kita IT infrastruktur kan kita punya data center tuh contohnya. Oke, bahaya mengenai data center ya ini. Nah, Oke, misalkan bahaya soal apa ya? Contohnya misalkan kelistrikan misalkan. oke, bahaya kelistrikan. Ya, risikonya mungkin misalkan kayak kalau listrik tidak stabil, terus ada gangguan di sistem-sistem kelistrikan ke AC atau apa gitu, itu bisa menimbulkan risiko itu. Jadi beberapa poin-poin yang terjadi gitu, misalkan kayak eh, Alatnya rusak gitu. alatnya rusak, AC-nya tidak berjalan normal, sehingga kan data center tuh punya standar standar suhu ya contohnya Pak. Jadi Ya, kayak baik. kalau dia AC-nya tidak berjalan dengan baik, berarti dia akan mengalami gangguan seperti eh, server-server kepanasan atau ngebul istilahnya, nanti berefek ke hardware nanti. Oke. Nah, Ancamannya? ya ancamannya bakalan ketika hal seperti itu terjadi, ya ancamannya layanan bakalan downtime, Pak. Oh iya. Bakalan bayar sekian persen ya dari downtime-nya. Iya, SLA-nya jadi nggak memenuhi nanti, Pak. Oh ya. Kena penalti. Ada yang lebih beresiko dari listrik, Mas. Hmm, bencana alam? Kalau bencana alam mungkin bisa sedikit lebih diprediksi ya. Kita mencari tempat di mana data center itu akan dibangun, Nah, misalkan di daerah-daerah yang mungkin tidak sering terjadi gempa, misalkan daerah Batam atau mungkin Kalimantan, mungkin pernah tapi nggak terlalu inilah eh, sangat merugikan sekian skala Richter gitu enggak lah gitu. Ada lagi Mas data center yang lebih beresiko dari hanya bencana alam. eh, Yang lain tahu? kontrol akses, Pak. Enggak. Maksudnya apa ya? Ormas, Pak. Oh, Mas. Saya Eh, kasih ininya ya. Eh, saya soalnya pernah apa data tuh, Pak? center semuanya sudah kita mitigasi ya. Listrik, mungkin gempa, mungkin kalau di data center, mungkin kalau gedung, mungkin kekuatan gedung, terus macam-macam sudah. Tapi kita nggak kebayang masalah tikus, Mas.
Oh, tikus. Tikus. Jadi tikus itu kalau udah kelasnya itu militan, Emang ada itu kejadian tikus itu data center? eh, Apa ya? kabel aja dimakan mas sama dia. Iya, iya. Nah, ancamannya tentunya Apa kita namanya? kalau tikus itu kan nggak tahu ya. Kalau mungkin di dalam rek mungkin masih bisa. Cuma kalau sudah di bawah-bawah rice floor, macam-macam kita, wah, sulitnya luar biasa. Nah, ketika mungkin sudah nemu lainnya mungkin kalau kita kasih racun ya masa ruang data center mampu tikus kan gitu. Teman saya ini ada kontrolnya itu, Pak. Iya, tapi artinya Terus sebetulnya kontrol. entah kita sudah tutup rapat atau mungkin ya karena kadang-kadang kita lalai ya, misalnya nutup atau mungkin sedang eh, berdiskusi atau apa macam-macam lah gitu. Kadang-kadang kita nggak lihat kan, ternyata ada tikus masuk. Oh iya bisa sih di plafon-plafon atas itu ya jalur kabel ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kelihatan. Iya sih. Ya, itu mungkin dari aspek data center. Nah, mungkin kalau yang di sistem mungkin yang sama-sama kita tahu, eh, yang mungkin case-case yang sekarang inilah, mungkin yang kemarin ada case mungkin PDN, ya, data Oh, nasional. Terus kemudian ada lagi yang mungkin sistem mungkin Cortex. Wah, itu masa iya nggak ada bahayanya, resikonya, ancamannya, masa nggak terpikirkan oleh mereka ya, sampai bahkan kita disuruh coding sendirian repot urusannya. Itu. orang akuntansi lagi disuruh ngoding. Nah, iya. Nah, jadi eh, di materi kali ini sebetulnya lebih ke bagaimana kita tata kelolanya itu memitigasi lah semuanya, entah itu serangan cybernya atau mungkin hal-hal yang kecil. Jadi intinya kalau kita runut ya, sebetulnya materi hari ini sebetulnya saya mau membahas mengenai oktav ya. Oktav itu ada Allegro, ada Forte. Sedikit ada perbedaan terkait dengan jumlah domainnya. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin tadi yang saya sampaikan ada ISO, ada NIST, ada macam-macam lah banyak. Bahkan COVID macam-macam. Sebelumnya juga ada apa Six Sigma atau mungkin di luaran sana ada multi kriteria decision making, macam-macam buahnya. Terus di sini saya coba oktav Allegro. Oktavnya sendiri mempunyai pengertian di situ O-nya adalah operasional, kemudian critical, kemudian threat, kemudian aset, kemudian vulnerability sama evaluasi. Nah, yang membedakan antara forte atau enggak adalah sebetulnya jumlahnya ya, langkahnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Pak, buat apa sih metode-metode kayak gini? Siapa yang nyiptain kan gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih awam, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita mau berkecimpung mungkin di sektor mungkin fintech gitu ya, atau mungkin payment, atau mungkin kita di cyber security macam-macam, pasti kalau kita mau ya, entah itu nanti suatu saat kita mau jadi konsultan perorangan atau kita mau punya perusahaan macam-macam, bahwa standar ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang memegang teguh eh, standarisasi itu ya. Tapi ada juga yang mengabaikan. Mengabaikan dalam arti saya nggak selalu harus pakai ISO loh. Saya mau pakai metode ini loh karena ini yang paling dekat sama saya dan apa namanya compliance dengan saya gitu ya. Dengan di perusahaannya ya maksud saya. Nah, ketika teman-teman itu sudah memiliki ISO misalnya,
ISO itu nggak hanya soal 27.000 series ya, atau 27.001, 2, 3, atau mungkin di luaran sana juga ada ISO 9001, penjamin mutu, macam-macam. Ketika sudah punya itu, paling tidak orang akan percaya gitu bahwa oh berarti perusahaan Mbak atau Mas ini sudah compliance ya dengan ISO begitu. Jadi paling enggak oh iya sudah mengerti ya cara menerapkannya ketika saya misalkan sebuah institusi atau atau sebuah bank atau apapun bentuknya untuk mengaudit sistem saya sehingga laporannya nanti itu bisa saya pakai untuk di internal saya misalnya nanti mau dipakai misalnya saya meyakini perusahaan-perusahaan mungkin perbankan, fintech, pokoknya yang berbau duit-duit itulah, atau mungkin yang berbau cyber dan sebagainya, atau mungkin Diskominfo, atau mungkin yang lain gitu, yang berhubungan dengan security governance gitu, pasti komplimen gitu ya. Nah, kalau di government, kalau di government memang eh, ya biasanya jadi satu syarat ya. Nah, ketika ISO ini didapatkan, misalnya, saya belum berbicara metode yang lainnya, khusus ISO saja, karena itu standar apa namanya internasional. Artinya, kalau teman-teman dapat pekerjaan di negara lain, misalnya di Spanyol, di Ekuador, di Brazil, di Qatar, macam-macam, kalau sudah compliant di situ, ya berarti teman-teman bisa melaksanakan pekerjaan itu di sana gitu. Baik sesama negara Indonesia maupun negara tetangga gitu, atau di Eropa macam-macam itu ya. Jadi memang kebutuhannya seperti itu. Nah, standar itu memang biasanya ya nyari duit lah ya. Ya, tapi memang itu jadi kemudian kita jadi latah begitu. Eh, sebuah perusahaan harus seperti ini seperti ini. Nah, sama halnya teman-teman mempunyai sertifikasi begitu. Mikrotik, kemudian mungkin CCNA atau mungkin Oracle atau mungkin yang lain gitu. Artinya terlepas dari kita bisa mempertanggungjawabkan sertifikasi itu, ya paling nggak minimal teman-teman sudah pernah lulus lah gitu, atau perusahaannya sudah punya lah gitu. Walaupun hasilnya ketika praktek di lapangan, yo bisa jadi memang benar-benar oke, bisa jadi ya nol pudul gitu karena tahu teorinya saja tapi prakteknya begitu dikasih case yo mumet juga gitu. Nah, kembali ke materi hari ini mengenai Octave Allegro. Jadi pendekatan Octave Allegro Octave ya tutupnya itu yaitu pendekatan untuk manajemen risiko keamanan cyber, namun dengan fokus yang sedikit berbeda. Forte yang lebih komprehensif gitu ya, ditujukan untuk perusahaan mungkin besar yang melibatkan 10 langkah, itu domainnya ya, untuk manajemen risiko cyber. Kemudian Allegro di sisi lain dirancang untuk bisnis yang kecil, misalnya UMKM macam-macam. Fokusnya pada mungkin aset informasi dan data, serta melibatkan 8 langkah, jadi hanya membedakan langkahnya sedikit. Kalau kita lihat, ya memang rata-rata bahasa Inggris ya. Nah ini kan ada step 8. Kalau yang 10-nya, yang 9-nya adalah monitoring, kemudian 10-nya update. Oke, jadi oke, ini kalau bahasa Inggris sulit, saya sempat membuat bahasa Indonesia. Oke, di tahap pertama, itu teman-teman membangun kriteria pengukuran resiko. Gitu. Membangun kriteria pengukuran resiko. Nah, sama halnya seperti yang tadi tugas itu tadi, apa sih kriteria pembangunan resiko itu? Itu ada ABC-nya di bawahnya itu. Nah, entah itu sampai C atau sampai H atau sampai Z jenis pertanyaannya, yaitu kriteria itu harus harus terjawab. Kalau ada ya
Ada, kalau enggak, ya enggak. Kalau ada, kemudian teman-teman melihat atau melihat langsung atau melihat dokumentasinya atau melihat apapun, kemudian teman-teman bisa menilai sebagai auditornya, misalnya begitu. Membangun kriteria pengukuran risiko. Nah, tadi misalkan eh, ada teman kita yang bicara masalah data center, gitu. Nah, membangun kriteria pengukuran risikonya pasti ada. Misalkan, pertama, mungkin apakah daerah itu sering terjadi bencana, entah itu bencana gempa atau mungkin banjir. Nah, kemudian kalau misalnya itu eh, sudah terjawab, kemudian apalagi kriteria, misalkan eh, apakah misalkan apa ya tadi pengukuran kekuatan gedung misalnya ada enggak. Nah, sehingga kalau misalnya gedung itu kan misal data center, ya mungkin kalaupun ada begitu ya, saya juga bingung. Sekarang ini data center itu kan kebanyakan ada di laut ya, kayak mungkin beberapa perusahaan, mungkin kayak apa ya, Facebook atau apa ya kemarin itu. Saya pernah lihat di sosmed dia bangun data center Oh, di, itu kalau nggak salah ini deh, apa ya waktu itu ya Google entah OES ya. ya oke. Eh, Yes, pokoknya itulah. Tapi di sisi lain, kita malah justru di Indonesia masih menghindari banjir. Tapi mungkin spesifikasinya berbeda ya, itu. Nah, tapi oke lah, terlepas dari itu mungkin sekarang sudah reposisi ya, bukan reposisi. Apa sudah teknologinya sudah canggih. Nah, kemudian mungkin kalau di Indonesia kalau memang tidak pernah banjir, biasanya sih dia akan berada di lantai bawah gitu. Tapi minimal biasanya di lantai satu, gitu ya. Karena bisa jadi karena beban, terus nanti kekuatan mungkin nggak terlalu panjang untuk gensetnya atau mungkin lain-lainnya, gitu ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya membangun profil aset informasi. Nah, apakah memang tadi itu ya, kalau kita membangun dari nol ya mungkin hanya seputaran yang non teknisnya ya. Tapi kalau sudah ada, kemudian mau dikembangkan, ya di profiling asetnya. Misalkan apakah kalau ini saya isi penuh, AC-nya jadi cukup, begitu. Apakah kelistrikannya cukup? Terus kemudian ini rencana berapa kali berapa, begitu diisi semua maka bebannya akan jadi berapa, begitu. Terus itu tahapannya diikuti sampai dengan memilih pendekatan mitigasinya. Gitu. Andai kata, masa eh, kita punya data center, mungkin masa nggak punya backup atau DRC-nya, gitu kan? Terus misalkan kalau misalkan mitigasi listriknya off, tentunya kita sudah uji coba, ya tadi mungkin evaluasi monitoringnya mungkin 3 bulan sekali. Misalnya kita sempat menguji kalau mati maka otomatis on atau enggak gensetnya. Itu perlu. Terus kemudian kebakaran. Nah, kadang-kadang kita jarang menguji ya, cuman beli, taruh, wes gitu. Gitu. Tapi sebelum itu enggak ada, macam-macam lah gitu. Nah, sehingga mitigasinya itu bisa apa ya? Ya syukur-syukur bisa nol, nol zero atau zero downtime gitu ya. Atau enggak ada sama sekali. Sehingga SLA-nya tadi disampaikan ini akan apa namanya mungkin bisa 99%. Ya. Nah, dari beberapa domain, misalnya kriteria penilaian risiko terkait dengan mungkin Allegro worksheet pertama ya, tentang ke reputasi atau kepercayaan. Area yang berdampak, misalnya reputasi karyawan atau kepercayaan karyawan. Jadi nanti bisa diukur, rendah, sedang, tinggi, macam-macam ya. Nah, ini tahunya ya dari
penelitian sebelumnya, bukan bukan ini ya, bukan pendapat kita ya. Nah, itu item-itemnya cukup banyak. Ini Allegro Worksheet 1, ini Allegro Worksheet 2, kriteria beresiko terkait dengan mungkin ada juga misalnya aspek keuangan, biaya operasinya seperti apa, kalau enggak kerugiannya akan seperti apa. Terus ini ada produktivitas, apakah jam kerja karyawan itu mau dibuat shift atau enggak, atau mungkin tingkat keluar masuk karyawan itu nanti ada tadi apa tab ya atau mungkin tingkat keamanannya gitu tadi. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan K3S misalnya. Dari kehidupan, kesehatan, keselamatan itu nanti ada diukur. Nah, ini area yang terdampak ini bukan dari saya dapat materinya, enggak. Saya ngambil dari penelitian sebelum. Kemudian tadi kalau SLA nggak didapat, denda dan penaltinya ada nggak? Atau perkara hukum atau investigasinya seperti apa? Nah, ini harus sudah sampai sana. Makanya ribet memang kalau kita menerapkan ini. Tapi kalau nggak diterapkan, ya kalau terjadi sesuatu, ya seperti mungkin bahasa kerennya serampangan ya. Tapi masa iya sekelas pusat data nasional serampangan gitu? Nah, harusnya enggak ya. Nah, ini terus kemudian ada Banget eh, itu, Pak. ada Allegro Worksheet 6 misalnya ditetapkan oleh pengguna, area terdampaknya apa, tambahan begitu. Kemudian ada Worksheet 7, prioritas kerja. Kemudian Worksheet 8 terkait dengan aset yang kritis-kritis seperti apa, misalnya server dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mau membuat satu kerangka proses, mungkin sederhananya ada input, proses, dan output. Kemudian kita melakukan objek dan pengumpulan data. Ini bisa dari kajian atau dokumen terdahulunya kalau ada, begitu. Kalau nggak ada ya berarti kita mungkin based on interview begitu wawancara. Nah, di inputnya ini tentunya kita selaku akademisi harusnya ada studi literatur pendukung ya. Yang paling sederhananya itu kalau kita apa namanya, misalnya berdebat, kalau kita punya data, kemudian kita olah, data itu jadi sebuah informasi. Cuma pertanyaannya apakah informasinya ini valid begitu. Nah, mungkin tadi sederhananya ketika teman-teman belajar statistik, terus kemudian matematika diskrit atau matematika lah pada umum, itu kan sebetulnya membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan itu kan menjadi sebuah apa ya, satu argumentasi yang bisa menjadi jawaban begitu. Kalau kita mungkin apa ya, ini bukan pengalaman pribadi tapi tiap hari gitu. Mbak Mbak Mayang atau Mbak Kiara ada hadir tadi, yang cewek siapa lagi ya? Saya mau pengen cewek ya. Saya mau tahu jawabannya ini. Mbak Mayang atau Mbak Kiara ada? Halo. Ada, Pak. Oke. Mbak nanya tadi siapa? Mbak siapa tadi? Mayang tadi Mayang. Oh, Mbak Mayang. Mbak Mayang, nanya dong. Iya, Pak. Jangan Arti susah-susah, Pak. enggak. Kalau arti kata terserah itu harus iya atau enggak? Ya, tergantung. Ah, Pak, itu salah satu kosakata yang paling sulit dimengerti itu, Pak. Pertanyaan Bapak mewakili kita semua, Pak. pengalaman pribadi soalnya juga. Udah dicari di Kamus Bahasa Indonesia tuh juga nggak ketemu itu artinya apaan, Pak. Ya, tapi intinya terserah itu tadi memang eh, masih tergantung ya, gitu. Nah, kalau tadi jenis pertanyaannya itu kalau nggak dibuat matematika,
nol, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita nggak tahu nih jawabannya akan yes or no, gitu kan? Apakah memang jelek, kemudian atau bagus sekali. Itu kan itu harus ada nilainya sehingga matematika membantu. Sekali lagi, matematik semua akan matematika pada waktunya. Itu quotes ya. Semua akan matematika pada waktunya. Nah, sehingga kenapa kita ya paling enggak ya walaupun dihindari kayaknya sangat tidak mungkin ya. Kayaknya ya. Tadi jawabannya terserah, itu tergantung Pak. Wah, ya udah makan bakso. Ah, jangan bakso lah. Sate ya wes sate ya oke. Nah, ngomong dari tadi ora terserahan gitu. Kayaknya pengalaman ya, Pak. Sering Iya. banget ya, Pak. Iya, semangat be. Kalau di daerah saya mungkin masih bisa belok kiri langsung ya, tapi kalau di Jakarta harus muter dulu, ah repot itu nanti. Muter baliknya yang susah, Pak. Iya, Forbidannya soalnya. iya. Nah, kemudian setelah kita melakukan objeknya, kita organizational view begitu, apakah memang kita hanya di area IT atau pusdatinnya, atau memang secara keseluruhan mungkin juga bisa dilihat aspek misalnya sampai dengan tingkat direktur, bagaimana dia awareness terhadap IT atau keamanan atau mungkin seperti apa begitu. Jangan sampai kayak kasus Bank DKI kemarin. Waduh gila sih itu. Jadi dia H, H-7 sampai H plus 2 minggu, jadi total 3 minggu pelayanan Bank DKI down. Itu gila sih menurutku. Oh, Nah, kayak BSI dong, Pak. iya, saya nggak tahu kasusnya apa, tapi sampai minta diinterogasi oleh polisi lah, kira-kira begitu. Nah, apakah seorang direktur IT-nya nggak aware? Saya juga nggak tahu. Apakah memang seorang direktur utamanya juga nggak aware juga? Saya juga nggak tahu, gitu ya. Nah, setelah organizational view, maka kita lihat teknologi view-nya seperti apa. Dari sisi ancaman, kemudian komponen utama seperti apa. Kemudian kita turunkan ke bawah ke identifikasi resiko. Nah, ini mulai ada daftar-daftarnya atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita nilai ya, entah itu dengan ISO atau entah dengan ITAL atau entah dengan COBIT, entah itu dengan Six Sigma atau TOGAF atau yang lain lah yang nanti kalian temukan begitu. Nah, setelah itu maka validasi dan mitigasi. Maka hasilnya seperti apa? Usulannya oke, sudah baik, berarti memang saat ini sudah oke, berarti perlu nanti ditingkatkan lagi. Kalau kurang ya berarti harus mungkin ada yang dirubah atau perlu ditingkatkan gitu. Karena memang mungkin kita sepakat bahwa teknologi itu sudah jauh ya. Kadang-kadang mungkin dulu server yang mungkin kita beli 5 tahun yang lalu mungkin oke pada masanya, tapi sekarang sudah jadi nggak oke. Mungkin codingan kita dulu oke pada masanya, tapi sekarang sudah beralih gitu ya. Nah, mungkin apakah patchingnya ataukah mungkin secara teknologinya udah nggak bisa dibuat virtual mesinnya atau mungkin apa ya, mungkin yang dulunya desktop mungkin sekarang mau dibikin web yang mungkin bisa dimodifikasi macam-macam gitu ya. Tinggal Terus BSI sih, Pak, yang sering PR, Pak. iya, Iya. mungkin ada Octave S juga tapi ini nggak terlalu karena dia biasanya terdiri dari 3-5 orang. Oke, Oke, saya kira cukup materinya. Ada pertanyaan nggak? Pertama mungkin soal tugas, yang kedua mungkin kalau ada pertanyaan mengenai materi, silakan.
gelap ya, ternyata dari tadi tuh gelap ya. Saya harus beli lampu apa yang buat ini nih, beli etalasenya kakak gitu ya. Apa tuh namanya tuh, sosial media itu. Oke, jadi nanti eh, ini semuanya semesternya semester 2 kan ya? Ada yang semester atas? Enggak kan ya? Nah, Jadi ngerti nanti juga Pak kalau konversi Pak. konversi semester berapa ya? Kalau hitungan baru masuknya sih jadinya semester 2. Cuman nih materi kuliahnya macam-macam Pak. Ada yang di semester 4, 6. Oh, enggak, maksudnya yang sekarang ini yang di security governance. Nanti jadi intinya Semester berapa ya? nanti kelas reguler saya buat eh, apa namanya kelompoknya. Kalau kelas reguler tuh tadi sekitar 20 orang yang kelas eksekutif ini ada 33. Nanti saya kirimkan ke grup official tele official WA 2024 ya tadi. Semuanya ada di situ kan ya? Grupnya yang mana sih Pak? Wah, masa nggak tahu? Belum ketemu kayaknya di saya nih. WA loh, official 2024 loh. Wah, belum ada saya Pak. Karena ini kan angkatan angkatan Masuk ke ini nggak Pak? Ini semester berapa nih? Semester 4. Community semester 4 ini. bukan. Wah, ini saya nanti tak mintakan linknya ya. Ini adminnya bukan saya ya. Official 2024. Tuh. Ada yang dikirimi, ada yang dikirimi link oleh Pak Yusuf mungkin official. Nanti tak kirim lah. Tapi kirim kemana ya? Sebentar. Ada yang punya ininya nggak? Ada ya. Yusuf. Struktur. URL link ke grup official 2024. Ini semester 4 Teknologi Informasi kelas karyawan. Ada yang punya linknya nggak? Hmm. Saya nggak admin nih. Kalau nggak bisa share di ini nggak Pak? Di grup MHS konversi itu ada Bapak nggak Pak? Nggak ada saya. Apa ya? Grup apa lagi ya yang grup barengan? ITTS. Konversi TTS. Official. Ke ITTS TA 2024 official ada nggak Pak? ITTS TA 2024 official. Ya di situ. Oh ini. Iya, WA kan? Iya. Iya. Ya di situ nanti. Oke oke Pak. Atau kalau yang belum ada, mungkin nanti bisa. Ini ada linknya ada nggak? Oke. ITTS TA 2024 official kan Pak? Iya. Oke. Oke. Udah ada berarti Pak. Kayaknya memang belum ada semester 2 grupnya. Yo, wih lah gitu. Tapi ini kayaknya banyak banget nih Pak.
Wih, sebentar. Official 158 bukan? Iya benar, Pak. Oh iya, iya. 158. Ini kayaknya ada teman saya juga nih yang nggak dapat kuliah Bapak, seingat saya nih. Nggak apa-apa. Yang penting di situ. Ini yang semuanya ada kan ya di TA official 2024 WA. Saya mau mastiin lagi nanti. Saya nggak tahu, Pak. Tadi diapin lagi nih grupnya. Up. Ada, Pak. Semua ada, Pak. Itu 158 member itu, Pak. Oke, siap. Member MLM ya, siap. Thank you, thank you. Oke, guys, thank you karena 3 menit lagi mungkin nanti ID Zoom-nya dipakai kelas lain. Mohon izin pamit, nanti saya kirim ke grup setelah ini. Ada Oke, Pak. pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nanti mungkin sambil jalan, kalau grupnya udah kebagi, kalau masih bingung, bisa. Saya ada di situ juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Jangan kasih, lupa absen Pak. ya. Jangan lupa absen ya. Ya. Jangan lupa absen.